Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisya Dwi Suci Hanafatul Magfiro dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelompok 23 Enzim Remsi. Di sini saya akan meresu materi hari pertama, yakni dari materi yang pertama tentang Satgas PPKS yang ada di universitas kita, yakni Universitas Trunojoyo Madura. Mestinya teman-teman sudah melihat video saya yang pertama. Saya sudah menjelaskan apa itu Satgas PPKS, dan perlu diketahui logo PPKS itu mempunyai arti yang sangat penting ya. Logo gambar rektorat, gedung rektorat yang ada di tengah-tengah itu melambangkan rumah kita bersama. Dan orang-orang yang melingkari gedung rektorat itu berarti bersama-sama menjaga rumah kita. Ya, seperti itulah. Adapun sanksi Satgas, ada beberapa sanksi yang Satgas miliki, yakni ada sanksi ringan, sedang, dan berat. Contohnya sanksi ringan itu permohonan maaf, dan sedang itu apabila dapat beasiswa, itu beasiswanya akan dicabut oleh pihak yang berwenang. Dan berat sampai yang berat itu bisa di-DO dari kampus, seperti itu. Dan biasanya rata-rata itu korban dari bullying itu yakni perempuan ya teman-teman gitu. Tapi ya juga tidak jarang korban laki-laki. Dan materi yang kedua yakni disampaikan oleh Ibu Nur Hayati bertema sikap kritis. Berpikir kritis yakni berani bertanya, menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, lalu membuat penelitian. Tidak semua orang itu dapat berpikir kritis ya teman-teman. Jadi hanya sebagian saja orang-orang itu dapat berpikir kritis. Nah, sifat kritis yakni, ciri-ciri sifat kritis yakni suka menanyakan sesuatu. Jadi dia itu merasa ingin tahu segala hal gitu. Terus tidak mudah percaya kepada orang lain, persepsi yang baik, kesalahan berpikir gitu, teman-teman. Lalu sifat kritis itu sifat-sifat kritis yakni skeptis namun terbuka. Apa itu? Yakni tidak mudah percaya kepada orang lain ya, seperti yang tadi saya ucapkan. Lalu analitis, yang selanjutnya logis, objektif. Objektif itu artinya apa adanya gitu ya teman-teman. Kalau logis itu pasti kalian juga tahu bagaimana logis itu yang ya gitulah gitu. Lalu ingin tahu, dia itu mempunyai perasaan yang ingin tahu segala hal gitu ya teman-teman. Lalu berpikir independen, yakni mempunyai pendirian. Setelah itu konsisten, lalu itu berorientasi pada bukti. Jadi dia itu harus mempunyai bukti yang kuat setelah dia berani berpikir kritis itu. Jadi dia itu apabila dia mempunyai bukti yang kuat kan dia bisa menyampaikan pikir kritisnya itu. Lalu terbuka pada kesalahan, dia itu berani mengakui kesalahannya teman-teman, seperti itu. Lalu komunikatif, evaluatif, reflektif. Lalu mengatasi bias persepsi dengan cara kesadaran diri, mempunyai kesadaran diri. Yang kedua, pemeriksaan sumber. Jadi sumber itu harus jelas dari mana gitu ya teman-teman. Lalu pertimbangan perspektif, dan yang terakhir verifikasi informasi. Jadi kita itu harus memverifikasikan informasi itu benar atau salah gitu ya teman-teman. Ya, yang ketiga materi dari Bapak Faidal, yakni yang bertema keterampilan komunikasi, mendengar aktif dan berbicara efektif. Kenapa sih kok mendengar aktif dan berbicara efektif? Bukannya kebalik ya? Tapi tadi belum sempat dijelaskan, waktunya sudah selesai. Saya ingin bertanya, belum jadi. Jadi kita buat PR bersama-sama. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu
kunci keberhasilan kita ya teman-teman. Jadi kita itu harus banyak berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita gitu. Komunikasi yaitu membangun relasi, menyampaikan ide, bertujuan membangun relasi, menyampaikan ide, memecahkan masalah, meningkatkan kepercayaan diri. Jadi, dengan kita banyak komunikasi dengan orang lain, maka kepercayaan diri kita akan meningkat gitu ya, teman-teman. Lalu teknik dalam komunikasi yaitu ada persiapan. Jadi kita itu mempunyai persiapan apa yang akan kita komunikasikan dengan orang lain atau orang tersebut gitu. Jangan sampai kita itu kayak omong kosong, omong apa sih gitu ya teman-teman. Jadi si pendengar juga agar bisa memahami apa yang kita yang kita bicarakan gitu loh. Jangan sampai tidak ada persiapan lalu kita langsung ngomong, kan juga susah gitu ya teman-teman. Yang kedua yakni strukturnya harus urut gitu ya. Yang ketiga fokus pada pendengar. Jadi kita itu harus setia jadi pendengar. Meskipun kita tidak terlalu memahami apa yang dia bicarakan, kita itu sebagai pendengar yang baik harus menjaga perasaannya. Jadi kalau kita tidak dengar, ya bicaralah, katakanlah kalau bicara itu pelan-pelan yang jelas gitu. Jangan sampai menyakiti hatinya. Yang keempat, yang terakhir yaitu latihan. Jadi bicara komunikasi itu tidak mudah ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat juga, saya itu sebenarnya introvert banget sama diri saya, tapi saya itu harus coba melawannya ya teman-teman gitu. Dengan adanya tugas dari ospek ini yang saya harus bicara di depan kamera seperti ini, sebenarnya saya itu sangat malu sekali, tapi saya harus melakukannya karena ini tanggung jawab saya gitu. Jadi saya itu kayak berterima kasih banget gitu loh. Jadi ajang pembuktian saya bahwa itu saya bisa menghilangkan introvert saya yang jarang bicara gitu ya. Apalagi di depan kamera, di depan umum, saya sangat introvert sekali teman-teman. Jadi segitu saja video saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.